Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nikmah telah memberi waktu untuk kita bisa wawancara pra observasi. Sebelumnya kemarin kita sudah menjadwalkan ya Bu untuk kegiatan observasi. Nah, di sini memang saya ingin belajar lebih banyak ya tentang bagaimana pembelajaran yang biasa dilakukan oleh Bu Nikmah di kelas, sehingga saya berharap bisa banyak belajar dari pembelajaran yang ada di kelas Bu Nikmah. Nah, untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan disampaikan kepada anak-anak apa Bu nanti Bu? Untuk kebetulan materi yang diambil itu adalah IPAS ya Mas. IPAS, ya. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah kita bahas IPAS-nya adalah cahaya. Yang pertama adalah kita menjelaskan sifat-sifat cahaya, bunyi, dan cahaya melalui percobaan sederhana. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Itu untuk tujuan pembelajaran di materi IPAS tentang cahaya. Selanjutnya, area pengembangan yang hendak dicapai ke depan apa itu Bu? Untuk area pengembangan yang dicapai itu yang pertama adalah kompetensi guru dalam pembelajarannya. Bagaimana minat siswa untuk pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian untuk area pengembangan yang kedua itu meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama dengan temannya. Iya. Berarti keterampilan ya untuk kerjasama. Selanjutnya, strategi yang sudah dipersiapkan apa itu Bu? Strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran untuk kali ini adalah kita menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Di mana dalam pembelajaran diferensiasi itu meliputi konten, proses, dan produk. Berarti semua rencananya mau tampakkan ya dari konten, proses ya. Dan produk yang ketiga. Untuk strategi pembelajaran yang kedua itu adalah menggunakan alat peraga sederhana. Bisa lilin ataupun senter. Berarti kayak yang biasa ditemui sehari-hari. Ya, yang sederhana yang biasa. Di contextual learning gitu ya Bu? Ya, betul Mas. Oke. Ya, terima kasih Bu Nikmah. Ini nanti dari rencana yang sudah dipersiapkan untuk observasi nanti bisa diterapkan dengan baik di kelas, dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti saya mohon izin untuk bisa merekam dan melihat kondisi pembelajarannya ya Bu ya. Mas, boleh. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berangkat semua? Alhamdulillah, berarti hari ini nihil ya untuk kelas 5. Untuk materi pembelajaran hari ini kita masih membahas cahaya dan sifatnya. Perlu kalian ketahui, sumber cahaya itu sebelum ke materi ya, sumber cahaya itu berasal dari mana? Matahari. Selain matahari, bulan, bintang, lilin. Nah, berarti kalau cahaya matahari itu termasuk cahaya yang sumber cahaya alami. Kalau sumber cahaya buatan lilin, kemudian lampu senter ya. Nah, untuk materi ini kita akan melakukan percobaan sederhana. Nanti dibagi per kelompok ya. Kelompoknya ada Bu Guru bagi 3 kelompok. Jadi terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
sebelumnya Bu Guru bagi dulu kelompok 1 dari kelompoknya Zulfa, kemudian kelompok 2 dari kelompoknya Asifa dan kawan-kawan, dan kelompok 3 adalah kelompoknya Arkan. Untuk percobaan sederhana ini adalah kita akan melakukan percobaan tentang cahaya dan sifatnya. Itu sifat-sifat cahaya. Yang pertama, masih ingat sifat-sifat cahaya? Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Untuk percobaan sederhana untuk hari ini kita akan melakukan beberapa percobaan. Untuk kelompok pertama nanti menggunakan alat peraganya adalah sebuah kaca dan senter. Kemudian untuk kelompok kedua adalah lilin dengan kertas karton. Kemudian yang kelompok ketiga menggunakan lilin dan 2 media air berwarna, dan yang satunya adalah air mineral biasa ya, tidak ada campurannya. Nah, sebelumnya Bu Guru mau bertanya lagi, apakah ketika kita bercermin atau berkaca itu kita ada bayangannya apa tidak? Ada Bayangan. Kita bisa melihat bayangan apa tidak? Bisa. Bisa. Mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Karena dapat dipantulkan. Karena dapat dipantulkan. Yang lain? Dapat dibiasakan. Yang lainnya lagi? Nah, untuk itu, untuk mengetahui jawaban yang tadi sudah kalian sebutkan, kita langsung lakukan percobaan sederhana sesuai dengan kelompoknya ya. Silakan semuanya dikeluarkan alat-alat yang sudah dibawa, ditaruh di meja, kita lakukan percobaan sederhana. Untuk kelompok 1, boleh ya Mas, boleh ke tempat duduknya boleh didekatkan. Nah, kemudian kalau yang ini tetap, kalau yang ini boleh juga didekatkan. Kelompoknya Arkan. Kamu kalau ikutnya kelompok sini ya, Mas? Ya, kelompoknya Zulfa, Gina, sama Aud. Untuk kelompok yang pertama adalah kita untuk mengetahui sifat cahaya nih. Nanti seperti ini. Nah ini menunjukkan sifat cahaya apa? Dapat dipantulkan. Dipantulkan. Nah, tapi kalau yang cuma seperti ini berarti apa? Merambat lurus. Pinter. Kemudian untuk kelompok, dimatikan dulu Mbak. Untuk kelompok yang kedua, ini kita nyalakan lilin. Nah, nanti ada temennya salah satu anggota kelompok seperti ini. Nah, kira-kira cahaya dapat dibiaskan, dapat dipantulkan atau merambat lurus. Nah, nanti kalau yang ini, sih Mas, Cahaya diuraikan. ya. Untuk kelompok 1, percobaan sederhananya adalah kita menggunakan senter dengan media senter dan kaca atau cermin. Kemudian yang kedua, kita menggunakan lilin dan kertas karton yang sudah dilubangi. Kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan 2 media air, yang satu air berwarna atau air teh, yang kedua adalah air mineral biasa menggunakan lilin. Nah, coba sekarang kita semuanya bisa diperhatikan dulu untuk percobaan dari kelompok 1, silakan. Sudah bisa diperhatikan dari kelompok yang lainnya, bisa memperhatikan kelompok 1 melakukan percobaan sederhana menggunakan media senter dan kaca. Apa yang terjadi? Cahaya dapat dipantulkan. Itu termasuk salah satu contoh sifat cahaya. Cahaya dapat dipantulkan. Bagus. Kemudian yang kedua, ayo Mbak, silakan Mbak. Salah satu kelompoknya menyalakan lilin. Silakan. Nah, kamu nyalakan lilinnya Mbak. Kemudian ada salah satu temennya yang jongkok di arah sebelah sana. Nah, itu menunjukkan berarti sifat cahaya apa? Dari percobaan 2, merambat lurus.
Wah, perhati, coba pinjam sentolnya diluruskan juga, dinyalakan. Sifat cahaya itu dapat merambat lurus. Kemudian kita ke praktek percobaan sederhana dari kelompok 3. Lilin dinyalakan terlebih dahulu. Nah, kemudian mau maju Mas, di depan Mas, ini Mas. Silakan, salah satu kelompoknya ditempelkan di air media 1. Apa cahayanya? Cahaya dapat dibiaskan. Nah, satu lagi di air yang, nah itu, nah bagus. Silakan duduk kembali. Kemudian lilin bisa dimatikan. Jadi dari 3 percobaan sederhana yang kita lakukan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang kelompok 1 itu menunjukkan bahwa sifat cahaya itu apa? Dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Percobaan sederhana yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Kemudian percobaan yang ketiga adalah dapat dibiaskan. Semuanya bisa melakukan percobaan sesuai dengan tugas masing-masing. Berarti misalkan kita tukar tempat ya, atau misalkan kelompok 1 bisa ke percobaan yang di kelompok 3, atau kelompok 2 bisa di percobaan ke kelompok 1. Semuanya bisa memahami dari percobaan dari ketiga percobaan sederhana yang sudah dilakukan sama teman-teman kelompok yang lain. Berarti kalian sudah memahami apa sih sifat-sifat cahaya. Bisa dipahami? Coba sekarang salah satu dari siswa atau kelompok perwakilan boleh maju di depan. Ayo Mbak, silakan, siapa yang mau maju? Sebutkan sifat-sifat cahaya yang sudah dipahami dari, hadapnya ke sana. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebutkan sifat-sifat cahaya yang sudah kamu pelajari atau pahami dari percobaan sederhana tadi. Cahaya dapat dipantulkan, cahaya merapat lurus, cahaya dapat dibiaskan. Bagus, silakan. Ayo anak laki-laki, siapa lagi yang berani maju? Arkan? Tidak apa-apa, hanya menyebutkan tadi saya melakukan, silakan. Hadapnya ke sana Mas. Assalamualaikum dulu. Percobaan yang kelompok saya. Cahaya dapat dibiaskan. Bagus. Kelompok 2 boleh maju. Hadapnya ke sana Mbak. Salam dulu. Kelompok percobaan sederhana yang dilakukan kelompok saya. Cahaya dapat merambat lurus. Nah, dari percobaan sederhana berarti semuanya sudah memahami materi cahaya dan sifatnya ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Atau masih ada yang belum paham? Mas Bakri sudah paham? Dah. Habis? Asifa? Pardan? Kemudian Surfa? Sudah. Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, coba kalau sudah paham, Bu Guru minta salah satu siswa, baik itu perempuan atau laki-laki, boleh maju di papan tulis, menuliskan. Kayaknya tulis depan. Oke. Boleh dari anak perempuan, dari anak bisa ambil spidol. Silakan maju. Kamu tuliskan 2 sumber cahaya. Ya, bagus. Silakan duduk kembali. Mas Aras, bila maju ke depan. Kamu tuliskan 2 sumber cahaya buatan. Ya, silakan. Cahaya buatan yang tadi kita gunakan buat praktek. Itu Mas yang warnanya putih. Namanya apa? Tulis. Ya, nggak apa-apa, silakan kamu tulis.
Nah, boleh. Satu lagi, boleh sini ya, temannya lagi. Barangkali temannya bisa. Sini, Mas. Gak apa-apa. Bagus, terima kasih. Ayo, Aska, cahaya buatan. Bisa menuliskan contohnya apa? Boleh, lampu apa? Silahkan. Lampu. Aulia. Cahaya buatan. Bagus. Dimas. Cahaya buatan yang ada di medannya Zulfa. Coba tulis. Iya, nomor 4. Yang menyala dicoret. Ya tulis aja coba. Nah, boleh duduk. Terima kasih yang sudah mau maju. Sekarang kita coba perhatikan semuanya ke papan tulis. Sumber cahaya alami. Sumber cahaya alami yang sudah dituliskan teman kamu yang pertama adalah cahaya matahari. Betul? Betul. Kemudian yang kedua adalah cahaya Bulan. Yang kedua pertanyaannya adalah sumber cahaya buatan. Sumber cahaya buatan di sini jawabannya cahaya dapat dibiaskan. Salah. Ini kalau cahaya dapat dibiaskan adalah Sifat-sifat cahaya. bagus. Kemudian dua lampu. Betul. Yang ketiga Lilin. lilin. Yang keempat Baterai. baterai. Harusnya apa? Lampu sorot. Lampu senter ya. Kalau baterai itu hanya batu baterainya saja. Harus bisa membedakan antara baterai dengan lampu senter. Jadi kalau lampu senter sendiri, baterai juga sendiri. Baterai itu ada yang kecil, ada yang besar. Ya, harus bisa dipahami tadi ini sumber cahaya alami dan cahaya buatan. Kalau sifat-sifat cahaya tadi sudah melalui percobaan sederhana kita ketahui atau pahami. Yang pertama adalah cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, Cahaya merambat lurus. cahaya merambat lurus. Yang ketiga, Cahaya dapat dibiaskan. dapat dibiaskan. Ada lagi satu, cahaya Cahaya dapat diuraikan. dapat diuraikan. Kemudian cahaya dapat menembus Benda bening. benda bening. Itu sifat-sifat cahaya yang kita pelajari di materi hari ini. Kemudian untuk melakukan percobaan sederhana kita melakukan 3 percobaan dari sifat-sifat cahaya. Selanjutnya adalah kita buka bukunya. Silakan buku kipasnya boleh dikeluarkan, buku tulisnya. Bu Guru akan memberikan sebuah pertanyaan. Mengapa cahaya dapat merambat? Ya, mengapa cahaya dapat merambat? Untuk pertanyaan yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua adalah di mana sumber cahaya alami dapat kita lihat. Untuk pertanyaan yang pertama adalah mengapa cahaya dapat merambat. Kemudian yang nomor 2, di mana sumber cahaya alami dapat kita lihat. Sudah ditulis semuanya? Sudah. Sudah?
dikerjakan minimal, karena soalnya cuma 2 ya, berarti dikasih waktu 10 menit terlalu lama ya? Iya. 5 menit ya? 5 menit mengerjakan 2 soal setelah kita melakukan percobaan tadi. Silakan. 5 menit dari sekarang. Hari ini kita tutup dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.